Saya di sini ingin mengajak para ulama kita. Ini sudah saatnya kita sebagai perwakilan umat Islam Indonesia ini mengatakan yang benar-benar, yang salah itu salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundah, wa zamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku, saya masih ingin memberikan pendapat pribadi saya yang mudah-mudahan di-share oleh anak-anak bangsa sebagian paling tidak, yaitu tentang lenyapnya 6 laskar FPI yang memang harus kita tuntaskan sungguh-sungguh. Siapa yang salah, siapa yang jadi pemegang senario, atasan mana yang sudah memerintahkan dan lain-lain, harus kita temukan secara transparan, secara meyakinkan. Karena apa? Karena kalau sudah menyangkut nyawa manusia itu akibatnya bisa sangat panjang. Kita masih ingat Mei tahun ini, beberapa bulan yang lalu, itu ada eksplosi demo unjuk rasa besar-besaran di semua hampir kota besar di Amerika gara-gara seorang berkulit hitam yang ada kesalahan kecil dikejar polisi, kemudian disuruh tiarap, diinjak kepalanya sampai beberapa menit. Kata terakhir dari George Floyd, si hitam tadi itu, I can't breathe, saya tidak dapat napas, saya nggak bisa bernapas, sampai akhirnya meninggal. Tapi lihatlah, satu nyawa yang sedikit kesalahannya, kemudian karena kebiadaban polisi di Amerika itu menimbulkan gonjang-ganjing luar biasa. Dan salah satu kekalahan Trump pasti karena orang hitam atau teman-teman kulit hitam yang dulunya masih agak pro Trump kemudian sudah mengucapkan selamat tinggal. Nah, kita kembali kepada keadaan kita di Indonesia ini. Begitu George Floyd mati, kemudian hashtag Black Lives Matter itu berkumandang di seluruh kota besar di Amerika. Tidak sampai 24 jam, itu kota-kota di Papua Barat, Papua juga Papuan Lives Matter. Salah satu yang bisa dipetik adalah bahwa memperjuangkan hak dan kebenaran memang tidak mudah, memerlukan semangat yang terus-menerus. Sehingga saya diberitahu salah seorang pemikir kita itu, mengapa tidak diangkat sebuah hashtag untuk orang Islam. Mungkin tidak semuanya mendukung, katakanlah namanya Muslim Lives Matter. Ya, kehidupan orang Islam di negeri ini itu perlu perhatian, perlu betul-betul penanganan yang adil, yang jitu, ya, yang equal, yang egaliter, tidak bisa dibedakan dengan agama lain maupun dengan kelompok-kelompok lain. Di sini saya sangat senang, barusan 2 jam lalu saya melihat siaran TV Muhammadiyah, itu Pak Bushro Mukodas, salah seorang ahli hukum dari PP Muhammadiyah, dengan tegas mengatakan, Pak Jokowi, tanggung jawab Anda adalah segera membentuk tim forensik independen supaya segera bisa mengautopsi jenazah-jenazah yang sudah dikebumikan tanpa otopsi itu. So, kemudian terangkat kebenaran apa yang sesungguhnya telah terjadi. Juga diminta 6 polisi berpakaian preman itu yang telah memberondong 6 laskar FPI yang saya kira unarmed, ya, tidak bersenjata sama sekali. Nanti kita lihat nanti bagaimana. Tapi ini betul-betul sebuah langkah yang memang harus kita perhatikan bersama.
Saudaraku, di Indonesia ini pembenci Islam itu memang cukup mendalam, meluas, ya, cukup lumayan berakar juga. Dan mengenai Islamofobia ini bukan fenomena zaman sekarang. Di Al-Quran itu juga sudah disebutkan di berbagai surat, ya, bahwa beberapa kaum pembenci Islam itu benci pada orang Islam hanya karena mereka mengatakan Tuhan kami Allah yang maha perkasa dan maha terpuji. Di dalam surat Al-Buruj, ya, itu dikatakan wa man naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Ya. Jadi mereka tidak musuhi, saya membunuh orang-orang Islam, ya, kecuali karena orang-orang Islam itu, orang-orang mukmin itu mengatakan kami bertuhan kepada Allah yang maha perkasa dan maha terpuji. Banyak sekali di berbagai ayat, ya, nggak usah saya baca di sini, ya, tetapi bahwa banyak sejak zaman dahulu memang ada manusia-manusia yang hatinya itu memang benci sekali, ya, tanpa kita tahu sebabnya, benci kepada orang beriman yang mengatakan Allah adalah Tuhan kami. Kepada para ulama dari semua madhab, dari semua partai, dari semua kelompok yang saya hormati, pengetahuan Anda tentang Quran dan Sunnah Nabi jauh melampaui yang saya miliki. Tapi saya mengingatkan bahwa diam 1000 bahasa melihat sebuah, katakanlah, crime, kejahatan, itu sesungguhnya juga sebuah kejahatan sendiri. Bahkan kalau di dunia barat itu ada kata-kata silence is violence, ya. Jadi berdiam diri, membisu, itu sebuah kekerasan, sebuah kezaliman juga. Jadi tolong kita bersama-sama, kita angkat bangsa ini supaya tidak jatuh terperosok kepada kezaliman gitu, yang tidak punya masa depan itu. Saya di sini ingin mengajak para ulama kita, ya. Menurut saya di Indonesia itu tidak ada ulama busuk, insya Allah tidak ada, ya. Yang ada adalah ulama al-haq, ya. Dan sebagian kecil itu ulama al-jubn, ya. Al-jubn itu artinya cowardice, penakut, ya. Atau ulama al-jabanah, ya. Jubnun dan jabanah itu sama, ya. Nah, jadi sekarang mari saudara-saudaraku, terutama kawan-kawan para ulama, ini sudah saatnya, ya, kita sebagai perwakilan umat Islam Indonesia ini mengatakan yang benar-benar, yang salah itu salah. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Di Al-Baqarah. Di Ali Imran, al-haqqu mir rabbika fala takum minal mumtarin. Hampir sama. Yang hak itu datang dari Allah dan janganlah kamu menjadi orang peragu. Jadi kita nggak boleh beragu memegang keadilan dan kebenaran di Allah, tidak boleh ragu. Bahkan Allah juga menyindir kalau tidak salah di surat Yunus ayat 35, Qul hal min syurakaikum may yahdi ilal haq qulillahu yahdi lil haq afaman yahdi ilal haqqi ahqqu an yudaba amma la yahdi ila an yuhda famalakum kaifa tahkumun. Jadi Allah menyapa kepada umat beriman, atau juga menyapa kepada umat manusia pada umumnya. Apakah kamu merasa punya sekutu yang bisa membimbingmu pada jalan kebenaran, sementara hanya Allah yang bisa membimbing, memberikan hidayah kepada jalan kebenaran. Karena itu, apakah orang yang tidak mungkin menunjukkan kebenaran akan diikuti, ataukah Allah Sang Maha pembimbing kebenaran itu yang harus diikuti? Jadi kalau sampai ada ulama atau umat beriman itu mengikuti kebenaran yang selain datang dari Allah, mengikuti ulama-ulama yang penakut itu, famalakum kaifa tahkumun. Apa gerangan maksudmu? Apa gerangan ucapanmu menegakkan hukum? Saudaraku, jadi di sini saya ingin mengajak, insya Allah di-share sebagian rakyat dan umat, dan juga saya gembira sekali siang ini PP Muhammadiyah, terutama
Majelis HAM-nya itu sudah bersuara tegas sekali. Saya sekarang ikut menggarisbawahi, saya dulu juga jadi Ketua Umum PP Muhammadiyah 95 sampai 98. Jadi saya ingin mengatakan, ini lagi-lagi Pak Jokowi, Anda Presiden bangsa Indonesia, bukan Presiden sebagian rakyat Indonesia. Jadi tolong sebelum sesuatu itu menjadi multitafsir dan menimbulkan huru-hara barangkali yang tidak kita inginkan semuanya. Jadi Anda sangat mudah dengan wewenang Anda itu Pak Jokowi membentuk tim forensik independen. Syukur-syukur Komnas HAM juga akan independen, kemudian membuka kembali segala hal-hal yang akan dibuktikan oleh teman-teman FPI itu. Jadi mereka punya rekaman bagaimana mereka melihat para polisi yang pakai seragam preman itu menguntit sejak awal, ya. Kemudian nanti kita lihat. Yang jelas, saudara-saudaraku, ini terakhir, gitu, tanpa ini diselesaikan maka akan terjadi pengulangan again and again and again and again and again sampai kapan. Dan jangan pernah lupa, saudara-saudaraku, terutama para penguasa, kekuasaan itu ada limitnya, ada ajalnya. Saya nggak pernah bosan mengatakan ini supaya Anda itu ingat. Anda boleh menyingkirkan agama, Anda boleh mengejek agama, apa itu akan dibawa, tapi pakai pikiran kita aja tahu bahwa power itu punya limit. Begitu limit terlampaui, Anda akan jadi powerless man, ya bro, kata anak-anak muda sekarang ini, dan Anda akan dalam mahkamah sejarah tidak akan bisa diampuni. Tolong perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, merdeka.